Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1564. Pemuda yang berlari keluar dengan tergesa-gesa mengatakan ini lalu mengambil 2 hotdog dari stand dan berlari menuju pintu sambil meniupnya. Hei, brengsek, perusahaanmu sangat dekat, namun kamu tidak ingin kembali untuk makan. Mengapa Anda bekerja lembur? Mengapa kamu begitu sibuk? Anda telah bekerja lembur selama setengah bulan. Bos Anda benar-benar eksploitatif. Bagaimana mungkin mereka tidak membiarkan orang makan? Istri pemilik toko menghentikan putranya dan mengeluh. Pemuda itu menjawab dengan tidak sabar, Anda tidak mengatakan itu ketika saya menerima gaji saya setiap bulan. Bos kami baik, dan pekerjaan saya fleksibel. Selama pekerjaan dapat diselesaikan, tidak apa-apa bahkan jika saya pergi bekerja di sore hari. Hanya saja beban kerja saya berat selama periode ini dan saya memiliki banyak urusan untuk ditangani di departemen. Itu juga tidak masalah. Saya mendapatkan lebih banyak untuk melakukan lebih banyak. Bonus bulan ini setidaknya $3.000. Selain gaji pokok, saya bisa mendapatkan $6.000 sebulan. Di mana lagi saya bisa mendapatkan pekerjaan yang begitu bagus? Pada tahun 2001, gaji bulanan sebesar $6.000 dianggap sangat tinggi, bahkan di kota-kota besar. Istri pemilik toko tidak banyak bicara setelah putranya mengatakan itu. Dia buru-buru berkata, kalau begitu kamu harus membawa lebih banyak makanan. Minta ayahmu untuk memberimu soy latte sebelum pergi. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, sudah terlambat. Hampir semua orang akan tiba di sana pada pukul 6:30. Jika saya terlambat, ketua tim kami mungkin meminta saya untuk tampil di depan umum. Bahkan kematian lebih baik dari itu. Aku akan makan siang di kafetaria saja. Perusahaan telah menyiapkan makanan untuk kita, kata pemuda itu dan berjalan melewati Jasper. Karena tokonya sangat kecil, jika Jasper duduk di kursi, lorong di sebelahnya hanya bisa menampung 1 orang yang lewat. Permisi, kata pemuda itu sopan. Jasper bangkit dan berencana untuk membiarkannya lewat, tetapi dia memperhatikan bahwa pemuda itu memiliki label perusahaan di dadanya. Perusahaan investasi JW, Departemen Operasi Pemasaran, Sully Ferguson. Apakah Anda karyawan JW Investment Company? Tanya Jasper. Sully terkejut, dan ketika dia hendak menjawab, dia menyadari bahwa pemuda seusianya itu tampak familiar. Semakin dia menatapnya, semakin dia tampak akrab kemudian, ekspresinya berubah dari curiga menjadi kaget, dan kemudian menjadi tidak percaya. Ye kamu, JJJ Jasper. Sully mulai kikuk karena takut. Jasper Line? Jasper tersenyum dan berkata, ya, Jasper Line. Ah, tidak. Sully gugup dan takut, lalu dia dengan cepat mengubah apa yang dia katakan, ini Tuan Line. Jasper melambaikan tangannya dan tersenyum. Hanya Jasper baik-baik saja. Kami tidak di kantor. Siapapun bisa menjadi presiden di zaman sekarang ini, jadi selalu tuan ini dan tuan itu. Saya sudah muak dengan hal-hal ini, jadi saya lebih suka Anda memanggil saya dengan nama saya. Sully merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tidak akan pernah membayangkan Jasper akan muncul di toko hotdog keluarganya. Tuan Line, kenapa kamu ada di sini? Jasper tersenyum dan berkata, saya kebetulan lapar ketika saya keluar dari perusahaan, jadi saya datang ke toko Anda untuk membeli makanan. Itu enak, sangat enak. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Line. Sully sedikit kaku, tapi dia terlihat sederhana dan jujur. Dia menggaruk kepalanya dengan seringai bodoh. Nak, apakah ini bosmu? Pada saat ini, orang tua Sully juga mencatat apa yang terjadi dan bertanya dengan tergesa-gesa. Mereka juga memandang Jasper dengan rasa hormat dan rasa ingin tahu. Meski tidak mengerti bisnis perusahaan, mereka juga tahu apa yang diwakili JW di provinsi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jumlah gadis yang datang untuk melamar putra mereka hanya karena dia mendapat pekerjaan di JW adalah signifikan. Karena itu, mereka bangga dengan karya putra mereka dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, ketika mereka mendengar bahwa bos putra mereka ada di sini, mereka secara alami menjadi sangat hormat. Bab 1565. Ini adalah bos perusahaan kami. Sully memperkenalkan diri dengan tergesa-gesa. Bapak Line, ini orang tuaku.
Orang tua Suli menjadi lebih gugup ketika mereka mendengar bahwa Jasper sebenarnya adalah bos JW. Mereka belum pernah melakukan kontak dengan orang besar sebelumnya, dan kemudian ketika mereka memikirkan lelucon yang mereka buat sebelumnya, mereka tiba-tiba sangat gugup sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Jasper merasakan kegugupan mereka, tetapi tentu saja, dia tidak akan mempermalukan mereka. Ketika dia melihat pasangan yang begitu sederhana dan jujur, dia secara alami memikirkan orang tuanya sendiri. Sambil menghela nafas ringan, Jasper berkata, "Oke, aku tidak akan tinggal dan mengganggu urusanmu." Saat dia mengatakan itu, Jasper menepuk bahu Suli dan berkata, "Saya masih berutang $2.50 kepada keluarga Anda untuk makan. Saya benar-benar tidak membawa uang tunai. Saya akan mengirim seseorang untuk membawanya kembali." Suli melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. "Tidak, kami tidak bisa menerimanya, Tuan Lain. Kami tidak bisa mengambil uangnya. Omong kosong, ini adalah uang hasil jerih payah orang tuamu, dan mereka harus mengambilnya. Bagaimana kamu tidak bisa menerimanya?" Jasper mengabaikan Suli dan berkata kepada pasangan paruh baya itu, "Terima kasih, hari ini benar-benar memalukan. Saya tidak punya uang, jadi bisakah saya berutang untuk sementara waktu?" Pasangan itu buru-buru menolak tetapi Jasper tidak banyak bicara. Setelah mereka mengobrol sebentar, Jasper pergi. "Nak, bosmu masih sangat muda." Lama setelah Jasper pergi, istri pemilik toko berkata kepada putranya, yang masih menatap pintu dengan linglung. "Ya, dia adalah legenda di negara kita." Suli menghela nafas dan berkata dengan gembira, "Aku bisa membanggakan apa yang terjadi hari ini di perusahaan selama sisa hidupku." "Kamu tidak bisa memberitahu mereka." Pemilik toko memelototi putranya dan memarahi, "Kamu bocah bodoh, kamu benar-benar tidak berpengalaman. Apakah Anda pikir Anda bisa keluar dan memberitahu dunia bahwa bos Anda tidak membawa uang dengan dia? Jika dia mendengar hal ini, dia akan berpikir Anda membicarakan hal buruk tentang dia di belakangnya. Apakah Anda masih ingin mempertahankan pekerjaan Anda atau tidak?" "Bos kita tidak seperti itu," kata Suli sedih. Meski mengatakan demikian, Suli sebenarnya tidak berani mempublikasikan hal tersebut. Bagaimana jika dia enggan meninggalkan pekerjaan yang begitu baik? Di pagi hari, Suli yang baru saja tiba di perusahaan, berdiri di depan pemimpin timnya dengan sedih. Dia tertunda lebih dari 10 menit karena Jasper, dan tentu saja, menjadi orang terakhir di tim yang tiba di perusahaan. "Suli, kamu tahu aturan di tim kami. Oke, saya tidak akan banyak bicara. Anda perlu melakukan pertunjukan selama istirahat makan siang hari ini, jadi cepatlah dan putuskan apakah akan bernyanyi atau menari." Pemimpin tim adalah seorang pria berusia 30-an. Dia mengatakan ini dengan riang. Anggota tim lainnya juga bersorak. Hukuman semacam ini tidak berat dan sangat menarik. Selama bukan mereka yang perlu melakukan ini, mereka semua dengan senang hati menyaksikannya. Suli depresi ketika seseorang mengetuk dan membuka pintu kantor timnya. Asisten Kepala Keuangan, Amy Snowden, berdiri di luar pintu. "Nona Snowden, ada yang bisa kami bantu?" Begitu Amy tiba, wakil manajer Departemen Pemasaran Suli langsung berlari keluar. Amy adalah asisten Wendy, dan levelnya mirip dengan wakil manajer Departemen Operasi Pemasaran. Karena identitas Wendy sudah terkenal di seluruh perusahaan, sebagai asisten istri bos, bahkan bos Departemen Operasi Pemasaran tidak berani mengudara di depan Amy. Amy tersenyum ringan dan berkata, "Apakah ada seseorang bernama Suli Ferguson di sini?" "Mes." Suler dipercaya oleh Lain untuk mengembalikan uang kepada Suli untuk sarapan hari ini. Bab 1566. Mes Suler dan Merlain. Untuk JW hari ini, pada skala ini, karyawan biasa hampir tidak dapat berinteraksi dengan dua orang ini kecuali dalam rapat ringkasan dan email di seluruh perusahaan. Oleh karena itu, nama Mes Suler dan Merlain memiliki arti yang sangat istimewa, dan hampir sakral. Itu seperti bagaimana di generasi selanjutnya, itu tidak realistis dan mimpi bagi seorang karyawan biasa dari Abilon untuk memiliki kontak langsung dengan Marlon. Begitu Amy mengatakan ini, bahkan wakil manajer Departemen Operasi Pemasaran terkejut, apalagi ruangan itu penuh dengan rekan-rekan yang menoleh untuk melongo ke arah Suli. Wakil manajer Departemen Operasi Pemasaran tahu bahwa ada seseorang bernama Suli, tetapi dia belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya.
Bagaimanapun, Sully hanyalah seorang karyawan biasa dan ada pemimpin tim di atasnya. Selain itu, di atas pemimpin tim adalah penyelia, dan di atas penyelia adalah wakil manajer, dan terakhir di atasnya adalah manajer umum departemen. Sully Ferguson, wakil manajer buru-buru berteriak. Di sini, Sully melompat dan berteriak. Amy berjalan ke Sully, tersenyum, dan memberinya sebuah amplop kecil. Dia berkata, "Tuan, Line secara khusus memberitahu Ms. Suller untuk mengirimkan uang ini kepada Anda." Sully tidak tahu bagaimana dia mengambil uang itu. Dia sangat bingung, dan dia hanya tahu bahwa dia terus terkikik dan mengucapkan terima kasih. Bagi Amy, ini adalah tugas yang sederhana, meskipun menarik. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Uangnya sudah dikirim, aku pergi sekarang. Meskipun Amy sudah pergi, aroma manisnya masih tertinggal di ruangan itu. Begitu Amy pergi, seluruh departemen pemasaran meledak dalam kegembiraan. Semua orang berkumpul di sekitar Sully dan bertanya sekaligus, "Wow, Sully, saya tidak pernah tahu bahwa Anda dan Tuan Line saling mengenal." Bapak Line bahkan secara khusus meminta Ms. Suller untuk meminta seseorang mengirim uang. Berapa banyak? Bahkan wakil manajer sangat penasaran, apalagi karyawan biasa. Sully buru-buru berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Pak Line makan di toko keluarga saya pagi ini dan lupa membawa uang tunai. Jadi, dia secara khusus memerintahkan seseorang untuk memberikan saya uang." Saat dia mengatakan itu, Sully membuka amplop itu, mengeluarkan $2.50 di dalamnya, dan berkata, "Lihat, ini benar-benar untuk sarapan dan tidak ada yang lain." Melihat bahwa ini sebenarnya masalah sepele, semua orang langsung kecewa. Bagi Sully dan Jasper, ini hanyalah masalah kecil dan episode kehidupan mereka. Jasper tidak akan memberikan perhatian khusus kepada Sully karena hal ini dan jika Sully ingin memiliki waktu yang lebih baik di perusahaan, dia harus terus mengandalkan kemampuan dan keterampilan sosialnya. Setelah satu episode selesai, itu akan menjadi masa lalu. Jika ada perubahan dalam hidup Sully, hanya toko hotdog mereka yang menjadi tujuan sarapan utama bagi karyawan JW karena kemunculan Mer. Line setelah kejadian ini, popularitasnya bahkan melampaui kafetaria perusahaan, yang terkenal dengan makanannya yang lezat dan berlimpah. Ketika Sully mendapatkan uangnya, Jasper sedang menelepon jarak jauh. "Aku membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu, dan itu hanya akan berakhir dalam 2 hari ini." Jasper langsung ke intinya. Jauh di Harbor City, Celine berada di dalam kantor di markas besar Colossal Investments cabang regional Terra ketika dia menundukkan kepalanya dan menandatangani namanya di sebuah dokumen. Setelah menyerahkannya kepada sekretaris dan memberi isyarat agar dia meninggalkan kantor, Celine bersandar dengan nyaman di kursinya dan bercanda, "Tuan Line, Anda sukses besar sekarang dan Anda bahkan menghancurkan pasar saham Amerika Serikat. Apalagi yang bisa dibantu oleh gadis kecil sepertiku." Bab 1567. Kenyataannya sangat parah sehingga siapapun dengan mata yang tajam dapat melihatnya. "Apakah saya harus menunjukkan kepada Anda betapa cemasnya saya?" Jasper tersenyum pahit. Celine mendengus. "Apakah kamu juga tahu bahwa konsekuensinya serius? Anda tahu itu, namun Anda masih melakukannya. Sekarang setelah Anda melakukannya, itu sama saja dengan menyinggung Amerika Serikat dan seluruh Wall Street. Jika aku tidak melakukan ini, aku juga akan menyinggung mereka. Apakah mungkin untuk mengharapkan para tetua kapitalis itu untuk melepaskan saya?" kata Jasper dalam perenungan. Celine bermain dengan pena mahal miliknya. Hanya 50 buah Montblanc Bohemia edisi terbatas ini yang terjual di seluruh dunia. Seseorang akan bisa mendapatkan suku cadang pengganti sepanjang masa pakainya, membuatnya sangat berharga. Jika orang lain mendapatkan pena yang cukup berharga untuk ditukar dengan mobil sport paling mahal, mereka mungkin akan memasukkannya ke dalam lemari untuk menghargainya, tetapi di tangan Celine, itu telah kembali ke fungsinya yang paling penting. Itu hanya untuk menulis, "Kamu adalah orang yang mulia sekarang. Katakan padaku, ada apa?" Celine tahu bahwa Jasper tidak akan datang kepadanya jika dia tidak membutuhkan apa-apa, apalagi pada saat kritis ini. Pasti ada sesuatu yang sangat penting karena dia mencarinya, jadi dia tidak membuang banyak waktu. "Saya mendengar bahwa Centel Corporation telah menghubungi keluarga Anda, dan mereka berharap mendapatkan bantuan dari keluarga Anda di arena politik Amerika Serikat," tanya Jasper. Celine mengangkat alisnya.
Alis Selin sangat tajam, dan sangat jarang dimiliki oleh wanita karena tampilannya yang tidak mudah untuk dibawa-bawa. Jika seorang wanita biasa memiliki alis seperti itu, dia pasti akan terlihat kasar dan tidak terkoordinasi. Namun, alisnya yang tajam melengkapi Selin. Tidak hanya mereka tidak terlihat maskulin, tetapi mereka menambahkan aura tajam pada Selin yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh seorang wanita biasa. Saya tidak tahu banyak tentang hal-hal spesifik dalam keluarga, tetapi saya pernah mendengarnya sebelumnya. Tuan Lain, Anda adalah sesuatu yang lain. Di permukaan, Anda tampaknya acuh tak acuh terhadap keluarga saya, tetapi diam-diam, Anda tahu berita rahasia seperti itu. Selin tidak berpura-pura terkejut. Sebagai keturunan Summerland, dia bisa memiliki peran penting dalam politik Amerika Serikat. Di satu sisi, itu berasal dari kondisi nasional khusus Amerika Serikat, dan di sisi lain, itu juga menyoroti betapa istimewa dan kuatnya Maynard sebenarnya. Tidak mudah bagi orang biasa untuk mengetahui keberadaan Maynard. Bahkan lebih dari itu, mengetahui rahasia keluarga bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tentu saja, saya memiliki saluran saya. Jasper membuatnya gelisah dan tidak berniat menjual Adele. Dalam situasi saya saat ini, saya bermaksud untuk membawa Sentel Corporation ke dalam permainan, tetapi saya membutuhkan beberapa chip untuk membuat mereka terkesan. Dia hanya perlu mengungkapkan setengah dari apa yang ingin dia katakan kepada seseorang yang cerdas. Dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Dengan demikian, dia bisa menghemat waktu dan tenaganya. Benar saja, Selin langsung mengerti. Ekspresinya menjadi serius. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjawab, "Sejujurnya, pengaruh saya terbatas dalam urusan keluarga saya." Saya mengerti. Jadi, jika memungkinkan, saya harap Anda dapat menyampaikan pesan saya untuk saya. Selama ada minat, saya rasa tidak ada yang tidak bisa dikolaborasikan di dunia ini. Selin tersenyum dan berkata, "Jasper, kamu adalah seorang pengusaha terus-menerus. Namun, Anda harus memahami bahwa dalam keluarga seperti saya, politik adalah inti kami, mereka adalah akar kami. Kami mungkin tidak terpengaruh dengan taktik seorang pengusaha. Pebisnis atau politisi adalah salah satu orang paling kotor di dunia, tetapi kami memiliki satu kesamaan, kepentingan." Jasper tertawa. "Oke, saya akan segera menyampaikan maksud Anda kepada keluarga. Adapun kondisi yang mereka tawarkan atau apakah mereka bahkan menanggapi Anda, itu bukan urusan saya," kata Selin. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.